Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Andita Nuraini dengan NIM 19091302016 dari Gerakan Sosial kelas B. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Civil Society and the State in Democratic East Asia. Buku ini merupakan buku yang dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada kita terhadap asal-usul, keputusan, dan hasil dari gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikiran lintas negara Eropa maupun lintas benua. Pada buku ini, penulis secara khusus membandingkan atau menyatukan berbagai pendekatan terhadap gerakan sosial seperti tradisi, budaya, sosial mikro, dan makro. Pada buku ini juga, tepatnya di bagian 1, dibahas juga terkait era baru masyarakat sipil dan negara dalam demokrasi Asia, yang demokrasi Asia Timur kontemporer ditandai oleh suatu interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil negara. Secara khusus pada bagian awal ini berfokus pada bahasan mengenai bagaimana bentuk keterikatan dan perselisihan yang terjadi di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, yang dimana pada tahun 2008 dampak dari globalisasi dan krisis keuangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan suatu gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Di Korea Selatan, aksi gerakan protes dan demokrasi terjadi dengan jutaan peserta yang dimana aksi ini berlangsung selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017, yang dimana hal ini menyebabkan pengunduran diri secara paksa Presiden Park Geun-hye. 3 kasus yang dibahas pada bagian pertama ini yaitu Korea Selatan, Taiwan, Jepang, yang mewakili contoh utama negara berkembang yang dimana pembangunan ekonomi yang cepat diwujudkan melalui perencanaan dan intervensi ekonomi makro yang dipimpin oleh negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat merupakan suatu prioritas utama para elit birokrasi ekonomi dan politik pada negara. Pada tahun 1990-an, ketiga negara tersebut berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi. Namun, ketika negara tersebut, yaitu negara Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, pembangunan nasional tidak hanya merupakan kisah sukses dari pertumbuhan ekonomi yang harmonis, namun juga hal ini ditandai dengan suatu konflik sosial dan politik yang intensif di Korea Selatan dan Taiwan. Pembangunan ekonomi di bawah rejim otoriter menyebabkan kelas menengah yang semakin percaya diri dan aktif secara politik menuntut partisipasi politik yang lebih besar. Guncangan paling mendasar yang terjadi di Taiwan, di Jepang, dan Korea Selatan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke pembangunan ekonomi yang lambat. Di Jepang, pecahnya gelembung spekulasi di pasar saham dan properti yang terjadi pada tahun awal 1990-an menandai dimulainya periode stop and go, yang dimana hal ini mengakibatkan stagnasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu pula perdebatan publik dan diskusi politik yang memanas. Pada buku tersebut, tepatnya di bab 2, yaitu membahas mengenai dampak dari politik ketidakpuasan rakyat terhadap beberapa isu sekunder di Taiwan, yang dimana mendorong suatu formasi politik arus utama seperti DPP untuk kembali ke dalam retorika awal pro-lingkungan dan suatu keadilan sosial untuk menarik pemilih pada pemilu tahun 2016. Pada tahun 1990, untuk pertama kalinya setelah pencabutan darurat militer terlibat dalam politik, banyak menaruh harapan besar dengan bekerja di dalam sistem dan jajaran partai yang berkuasa. Secara khusus juga banyak pakar gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa kemunculan dari berbagai kelompok sosial yang tidak ditekan oleh negara secara aktif mulai menantang kekuasaan otoriter negara pada tahun 1980-an, sekaligus juga menciptakan serangkaian repertoar aksi kolektif.
Selanjutnya yaitu munculnya kampanye pro-nuklir di Jepang merupakan reaksi atas suatu kebangkitan gerakan warga lingkungan pada saat itu di awal tahun 1970-an dan meningkatkan resistensi lokal terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki telah menyebabkan munculnya gerakan yang kuat terhadap senjata nuklir. Pada bab 7 dijelaskan mengenai hubungan antar partai arus utama dan gerakan di Taiwan, yang dimana sejak dimulainya demokratisasi dimulai pada pertengahan 1980-an, sistem kepartaian Taiwan telah didominasi oleh dua partai yaitu Kuomintang dan Partai Progresif Demokratik. Namun dalam hal ini terkadang partai-partai kecil memainkan peranan penting membawa keragaman ke dalam sistem. Pada tahun 2014, Gerakan Bunga Matahari merupakan gerakan sosial terbesar sejak demokratisasi Taiwan. Sejumlah studi tentang partai-partai kecil telah berteori tentang bagaimana hubungan mereka dengan partai-partai arus utama dapat mempengaruhi lintasan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menguji hubungan antar dua gerakan yang berbeda. Partai kecil di Taiwan dapat dibagi menjadi dua jenis, diantaranya partai sempalan dan partai alternatif. Bahasan selanjutnya yaitu terkait perubahan pola gerakan sosial di Korea Selatan, yaitu pada tahun 1960-an hingga 2010, yang dimana dalam hal ini konstituen, struktur komunikasi dan mobilisasi mereka dan cara mereka dalam mempengaruhi politik institusional. Selain itu juga menelusuri dari proses sejarah di mana elemen-elemen baru dari budaya berkembang dan digabungkan dengan elemen-elemen yang sudah ada. Tujuan daripada bab 9 ini untuk merekonstruksi perubahan dalam pola khas gerakan sosial Korea Selatan berdasarkan studi sebelumnya dan untuk menanyakan tren jangka panjang apa yang ditunjukkan oleh perubahan ini dan apa makna teoritis dari politisnya. Pada tahun 1945, Korea dibebaskan dari pendudukan Jepang dan memulihkan kedaulatan nasionalnya. Hal ini sejak Republik Korea didirikan di wilayah selatan semenanjung Korea, yang pada saat itu pada tahun 1948, Korea Selatan sudah berada di bawah kepemimpinan kepemerintahan yang otoriter selama hampir 40 tahun. Di Korea Selatan, pemberontakan dan kekerasan telah hadir sejak tahun 1950-an dan pada akhir 1970-an ketika perlawanan terhadap kediktatoran menyebar ke seluruh negeri, Presiden Park Geun-hye secara serius mempertimbangkan untuk menggunakan represi kekerasan dengan memobilisasi militer. Pada bagian selanjutnya membahas mengenai lintasan gerakan sosial lokal maupun nasional untuk para tunawisma, yang dimana pertumbuhan tinggi yang dipimpin negara secara historis mengalokasikan sumber daya yang mendukung ekspansi kapitalis. Di Jepang, suatu pola historis negara kesejahteraan Jepang telah mengkoordinasikan tunawisma dan gerakan sosial bagi para tunawisma. Negara memiliki kerangka progresif kewarganegaraan bagi orang miskin, namun individu yang tidak memiliki alamat tetap, berbadan sehat, tidak menikah, dan laki-laki sebagian besar ditolak karena mereka dianggap sebagai individu yang dapat dipekerjakan yang mampu mendukung diri. Selama tahun 1990-an, tunawisma tumbuh di dalam dan di luar distrik dalam kota yang disebut Yoseba, yang ada di setiap wilayah metropolitan di Jepang. Di daerah kecil, Yoseba mengakumulasi berbagai fungsi yang dibutuhkan untuk kehidupan buruh harian, fungsi pasar tenaga kerja, akomodasi makan, sosialisasi, dan lain-lain. Dan menjadi sarang tunawisma yang mengunjungi buruh harian. Dan pada tahun 1990-an dan 2000-an, pada waktu bersamaan Yoseba menjadi sarang aktivis pro-tunawisma, yang dimana di banyak kota gerakan sosial untuk para tunawisma di tahun-tahun pembentukannya ini berkonsentrasi pada agitasi melawan penggusuran
anti tunawisma untuk satu hal dan untuk menyediakan makanan dan layanan medis bagi para tunawisma. Sementara masalah ini menjadi penting di distrik Kotobuki, daerah dalam kota Yokohama Yoseba, yang dimana keunikan kota ini adalah sejak awal isu hak penghidupan dan bantuan publik diakui sangat penting oleh para aktivis lokal. Sebelum akhir tahun 2000-an, para aktivis mencoba membujuk pihak berwenang untuk membangun model penyediaan kesejahteraan lokal bagi para tunawisma, yang mana pengadilan ini didasarkan pada interpretasi kritis terhadap hukum yang menekankan pada kelayakan hidup individu tunawisma. Seperti halnya dalam suatu kasus di kota Yokohama menanggapi akan para aktivis dalam memobilisasi bantuan publik. Selain itu, pada tahun sekitar 2000-an, suatu bentuk gerakan pro-tunawisma yang sama sekali baru muncul di Tokyo dan secara ambisius berusaha mengubah negara kesejahteraan Jepang di tingkat nasional. Dalam hal ini, yang dimana pada intinya gerakan sosial bagi tunawisma sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan negara Jepang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Civil Society and the State in Democracy East Asia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.